Sebelum saya mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, jadi materinya adalah manajemen airway dan breathing ya. Jadi bagaimana kita nanti melakukan pertolongan atau penata laksanaan pada pasien-pasien dengan masalah sumbatan jalan napas ataupun masalah-masalah pernapasan. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah belajar yang initial assessment, di mana di dalam initial assessment itu kan ketika kita menemukan masalah di airway, maka kita perlu tangani segera sebelum kita nanti pindah ke breathing. Nah, pada kuliah kali ini ya, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi pasien-pasien dengan masalah airway dan juga masalah breathing dan juga cara penata laksanaannya. Sehingga nanti ketika teman-teman sedang melakukan initial assessment ya, teman-teman bisa tahu masalahnya, bisa mengkaji masalahnya dan juga bisa melakukan penata laksanaan. Materinya cukup banyak, makanya tadi saya minta teman-teman untuk menyiapkan catatan ya, agar teman-teman nanti bisa memahami bagaimana cara mengidentifikasi dan juga cara melakukan penata laksanaan. Oke, kita mulai untuk perkuliahannya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, jadi sebetulnya masalah pernapasan itu bisa terlihat ya, bisa sangat terlihat itu ya dari pernapasannya, dari breathingnya ya. Namun kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwasanya pasien tersebut mengalami masalah breathing ya. Jadi kalau pernapasan itu airway dan breathing itu sebetulnya satu paket. Tapi ketika misalkan pasiennya itu ada masalah breathing, kita tidak boleh langsung menyimpulkan pasiennya ada masalah breathing. Tetap kita harus kaji dulu, kita harus pastikan dulu bahwasanya airway-nya itu ada masalah atau tidak, ya. Karena kalau masalah airway itu biasanya tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Contoh nih pasien tersedak, tuh nggak kelihatan sumbatan jalan napasnya, dia cuman tiba-tiba nggak bisa bernapas, nggak bisa ngomong gitu ya. Makanya di pertemuan ini kita bahas dulu, kita sambil review dulu apa sih pernapasan gitu ya. Nah, pernapasan itu secara garis besar itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mengambil oksigen dari udara ya untuk menjamin kebutuhan oksigen dan mengeluarkan gas CO2 dari sisa pembakaran metabolisme. Kemudian yang selanjutnya ya, tujuan dari bernapas itu terjadinya pertukaran udara di paru-paru secara normal. Dan kebutuhan oksigen untuk organ-organ vital itu juga bisa terpenuhi. Jadi ketika kita bernapas ya, ada proses inspirasi ekspirasi. Inspirasi nanti ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh ya melalui paru-paru. Nanti ketika ekspirasi ada karbon CO2 yang dikeluarkan dari sisa metabolisme. Nah, secara anatomis teman-teman, kalau pernapasan itu ya mulai dari lubang hidung ya ada nasotril, kemudian ada nasal cavity, kemudian ada paring, kemudian ada epiglotis. Epiglotis itu nanti berfungsi untuk menghalangi makanan masuk ke jalan nafas. Ya, jadi ketika kita makan, epiglotis itu akan menutup di area laring. Nah, kemudian kalau kita tarik nafas atau inspirasi, itu nanti dia akan membuka sehingga mengurangi ya, berfungsi untuk mengurangi kondisi yang namanya aspirasi. Setelah epiglotis nanti ada laring, ya. Kemudian di bawahnya laring nanti ada trakea. Kemudian ada primary bronchus, ya, percabangan bronchus yang pertama. Nanti primary bronchus itu nanti akan bercabang lagi menjadi broncheolus, ya, percabangan-percabangan yang lebih kecil lagi. Ya, ini percabangan-percabangan yang lebih kecil lagi ini kita sebut sebagai broncheolus. Nah, di ujungnya itu nanti ada alveolus. Nah, ketika kita berbicara sistem pernapasan, kita tidak lepas dari penggunaan otot-otot
bantu pernapasan, ya. Jadi otot-otot bantu pernapasan itu juga terkadang memunculkan masalah yang ada di breathing. Ya, contoh misalkan pasiennya ada fraktur di tulang iganya, terus tiba-tiba sesak napas. Nah, sesak napasnya bisa jadi karena ada trauma di area dada yang menyebabkan pergerakan dinding dada itu tidak adekuat atau tidak maksimal. Ya, nah terus juga biasanya ada nih diafragma. Diafragma itu perbatasan ya, perbatasan antara rongga dada dengan perut. Nah, ini juga eh, pada anak-anak ini sangat penting ya, karena kalau pada anak-anak biasanya cenderung menggunakan tipe pernapasan perut ya. Kalau misalkan ada gangguan di area abdomen, ya itu juga bisa mempengaruhi dari sistem pernapasan dari si pasien. Kemudian fungsi pernapasan secara garis besar itu dibagi jadi dua, ya, di mana fungsinya yang pertama adalah menyediakan oksigen bagi sel darah merah, kemudian dia akan dibawa ke seluruh tubuh. Dan O2 itu nanti akan digunakan sebagai bahan bakar metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, nanti kalau setelah selesai metabolisme, nanti akan jadi zat sisa yaitu CO2. Nah, ini yang nanti akan dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Kemudian secara fisiologis, nah ini perlu dicatat nih teman-teman. Jadi secara fisiologis ini kita perlu pahami. Jadi kan tadi ada keluar masuknya oksigen sama CO2. Nah, pada saat masuknya oksigen itu juga ada dua tahapan. Yang pertama ada difusi dan yang kedua ada perfusi. Difusi itu ketika oksigen masuk sampai ke alveolus, terus dari alveolus berpindah ke pembuluh darah kapiler. Nah, itu disebut sebagai difusi. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam kapiler oksigennya, oksigen itu akan ditangkap oleh O2. Nah, proses perpindahan tadi oksigen ke sel darah merah itu disebut sebagai perfusi, yang akhirnya nanti oleh sel darah merah akan diedarkan ke seluruh tubuh ya untuk memenuhi tadi kebutuhan oksigen jaringan-jaringan yang ada di tubuh. Kemudian teman-teman, ketika kita bernafas ya, itu sebetulnya ada udara yang masuk. Idealnya atau rata-rata ya, rata-rata orang dewasa itu dia kapasitas parunya adalah 500 cc. Nah, kapasitas paru ini kita sebut sebagai tidal volume ya, atau volume tidal. Volume tidal itu jadi kalau misalkan ada pertanyaan volume tidalnya berapa? Ya berarti itu adalah kapasitas udara yang bisa masuk ke paru-paru ya. Secara rata-rata itu ya tadi 500 cc untuk orang dewasa. Tapi kalau misalkan rumusnya, ya rumus spesifiknya adalah 6 sampai 10 mili per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cari lebih spesifik kapasitas paru orang dewasa itu seperti apa, kita bisa mengandalkan berat badan. Caranya gimana? Ya kita bisa masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah 6 sampai 10 per kilogram berat badan. Jika ada orang yang beratnya 50 kilogram, maka kapasitas parunya itu di antara 300 cc sampai dengan 500 cc. Ya, kalau misalkan ada orang yang beratnya 50, jadi tinggal dikali aja. Ya, 6 sampai 10. Berarti dia rentang udara yang bisa masuk di orang tersebut adalah 300 sampai 500 kalau beratnya 50 kilogram. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan berat badan pasien. Kemudian, yang selanjutnya adalah volume tidal ini bisa jadi ya udara yang masuk dengan yang udara yang keluar itu berbeda ya. Karena kita tahu bahwasanya udara ketika ekspirasi itu masih ada yang tertinggal di alveolus. Tujuannya untuk mempertahankan agar alveolus itu tidak kolaps, ya, tidak mengkeret, ya. Nah, makanya masih ada udara yang tertinggal di alveolus ketika kita ekspirasi.
Nah, namun selisihnya antara inspirasi dan ekspirasi itu tidak boleh lebih dari 150 ya. Kalau misalkan lebih dari 150, nah kita patut curiga ini ya. Bisa jadi tadi terjadi kebocoran. Nah, kemarin kan kita sudah sedikit belajar tuh ada yang namanya tension. Nah, tension itu ya terjadi kebocoran di area paru. Bisa jadi nanti tadi udaranya yang dihirup 500 katakanlah, tapi yang dikeluarkan itu hanya 300, artinya lebih dari 150 cc. Nah, itu menunjukkan adanya indikasi bahwasanya ini ada masalah di pernapasan dari si pasien. Kemudian ini adalah tanda-tanda pernapasan tidak adekuat. Ya, jadi pernapasan yang abnormal itu seperti apa sih? Ya, kalau dewasa 16 sampai 24, di bawah itu atau di atas itu ya berarti kondisinya abnormal. Kemudian anak-anak 15 sampai 30. Ya, kalau lebih ataupun kurang ya berarti ada masalah. Kemudian bayi 30 sampai 50. Ya. Kemudian ada pergerakan dinding dada yang tidak adekuat. Kemarin kalau tension itu biasanya pergerakannya tidak simetris ya, dadanya itu ada yang tertinggal salah satu ketika proses inspirasi ya. Jadi misalkan ada tension itu biasanya pergerakan dadanya tidak simetris. Kemudian yang selanjutnya ada sianosis ya, kekurangan oksigen ya, sehingga terjadi kebiruan baik itu di kuku, bibir, hidung maupun telinga. Kemudian ada penurunan kesadaran ya, biasanya pasien-pasien yang kekurangan oksigen di otaknya ya itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran. Kemudian usaha pernapasan berlebih. Nah, itu menggunakan otot-otot bantu pernapasan ya. Misalkan ada otot leher, kemudian otot klavikula, kemudian ada otot perut yang berlebih. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya ada masalah di pasien tersebut. Kemudian denyut nadi yang lambat diikuti frekuensi napas yang lambat juga. Nah, ini menunjukkan pernapasan pasien itu tidak adekuat. Nah, ini disebut apnu ya. Kalau misalkan pasien-pasien nadinya sudah lambat, napasnya juga lambat. Nah, itu sudah kategori apnu. Nah, tadi di awal saya sampaikan, kenapa sih harus biasanya kalau pasien-pasien yang ada masalah breathing itu tidak boleh kita langsung indikasikan bahwasanya oh ini masalahnya di breathing. Kenapa sih ya? Karena tadi ini saling berkaitan. Yang akan kelihatan banyak itu breathingnya, tapi tetap kita wajib cek airway-nya. Maka ketika teman-teman nanti menemukan masalah breathing, ya tetap harus cek airway-nya dulu. Baru kalau airway tidak bermasalah, baru masuk ke breathing-nya atau masuk ke ventilasi dan oksigenasinya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah teman-teman ketika sudah ketemu masalahnya, misal ternyata pasiennya sesak napas, tapi gara-gara ada sumbatan jalan nafas. Ya, berarti yang harus kita tangani pertama adalah sumbatan jalan nafasnya. Contoh misalkan pada pasien-pasien asma, datang ke IGD dengan kondisi sesak, ya. Kemudian ada bunyi wheezing, ada mengi, ya. Nah, itu kan khas pasien-pasien asma. Maka tindakannya bukan oksigenasi yang pertama kita lakukan, ya. Yang perlu kita lakukan adalah segera ambil nebulizer, ya, ambil bronkodilator untuk membebaskan jalan nafasnya. Karena kalau pasien-pasien asma itu kan terjadi penyempitan di jalan nafasnya. Nah, seperti itulah penata laksanaannya. Jadi walaupun datang misalkan sesek, ya tidak oksigen dulu, ya pastikan dulu jalan nafasnya ada masalah atau tidak. Kalau ternyata jalan nafasnya yang bermasalah, ya kita yang harus tangani jalan nafasnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh, ya beberapa contoh yang dinamakan obstruksi. Obstruksi itu sumbatan jalan nafas, ya. Sumbatan jalan nafas dibagi jadi dua, ya dibagi jadi dua. Ada yang parsial dan ada yang total. Nah, ini kita bahas yang parsial dulu. Parsial itu hanya sebagian, ya, hanya sebagian jalan nafas yang mengalami sumbatan. Nah, biasanya disebabkan oleh apa sih sumbatan parsial? Yang pertama ada cairan, ya.
Jadi ada sumbatan karena cairan, ada lendir, entah itu dahak, entah itu darah, ya, yang menyumbat di area jalan nafas. Nah, sumbatan jalan nafas akibat cairan itu khasnya nanti bunyi nafasnya adalah gargling, ya. Gargling itu seperti orang kumur-kumur karena ada cairan yang menyumbat di jalan nafas. Nah, untuk gargling, ya, jadi teman-teman nanti ketika ketemu pasien di IGD terus muncul suara gargling ketika bernapas, berarti itu sumbatannya akibat cairan. Nah, kalau cairan apa yang dilakukan? Maka yang kita lakukan adalah suction. Kita lakukan suctioning untuk membebaskan jalan nafas. Yang kedua, itu bisa karena lidah terjatuh. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Bahkan kalau pada pasien-pasien yang tertidur tuh bisa terjadi, ya, pangkal lidah menutupi jalan nafas. Nah, memang khasnya ini suara yang muncul ketika bernapas adalah suaranya snoring ataupun ngorok, ya. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya kalau ketemu pasien dengan suara snoring napasnya, ya, itu dicurigai indikasi dari pangkal lidah menutupi jalan nafas. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita bisa membebaskan jalan napas secara manual ataupun dengan teknik sementara, ya. Nah, apa saja nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, teman-teman harus pahami dulu tadi kalau gargling, sumbatan karena cairan, tindakannya suction. Snoring karena pangkal lidah menutupi jalan nafas, maka tindakannya adalah tindakan pembebasan jalan nafas manual ataupun sementara. Yang ketiga adalah penyempitan. Nah, penyempitan ini biasa akan muncul suara crowing atau stridor, ya. Nah, crowing atau stridor ini menunjukkan adanya penyempitan di area jalan nafas. Ya, banyak yang terjadi pada pasien-pasien, misal pasien-pasien dengan penyakit difteri atau penyakit yang sering muncul di kasus atau soal-soal UKOM itu biasanya pada ini pasien dengan luka bakar, ya, luka bakar di area wajah, kemudian bulu hidung terbakar itu menunjukkan bahwasanya pasien itu menghirup udara panas. Nah, kalau menghirup udara panas itu bisa terjadi iritasi atau inflamasi di area dalam. Ya, jadi dia menghirup udara panas, terus yang melepuh itu jalan nafasnya, sehingga ketika nanti melepuh jalan nafasnya, dia akan menutup jalan nafas. Nah, menutupnya ini bisa sebagian, bisa total, ya, bisa sebagian, bisa total. Kemudian kalau misalkan ada penyempitan, apa yang kita lakukan? Maka yang perlu kita lakukan adalah pemasangan airway definitif. Nah, airway definitif itu berarti kita butuh intubasi, ya, pemasangan intubasi. Nanti intubasi ada macam-macam juga. Nah, nanti di slide berikutnya kita jelaskan. Nah, ini untuk suction, teman-teman. Suction itu ada dua, ya. Ada dua, ada yang soft, ada yang rigid. Nah, soft ini nanti keunggulannya adalah dia bisa menjangkau ke area-area yang bagian dalam. Contoh misalkan lubang hidung, bisa sampai ke rongga hidung, bisa masuk sampai ke dalam mulut, ya, sampai ke dalam itu bisa kalau yang soft. Tapi kalau yang rigid, nah ini terbatas, biasanya hanya di daerah-daerah yang bisa dijangkau saja, ya. Kemudian ketika kita suction, nah ini sambil mengingatkan nih, mungkin teman-teman sudah bisa melakukan suction, tapi perlu diingat bahwasanya suction ini kita harus memperhatikan 3A. Yang pertama aseptik, yang kedua asianotik, yang ketiga atraumatik. Ya, yang pertama aseptik, dijaga kebersihannya, kesterilan dari si alat-alat. Ya, jangan gunakan alat untuk pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kemudian asianotik, cegah hipoksemia atau hipoksia. Jadi teman-teman ketika melakukan suction untuk orang dewasa itu maksimal 15 detik. Ya, jadi 15 detik suction, cabut dulu suctionnya, berikan kesempatan pasien untuk bernapas terlebih dahulu. Kalau pada bayi itu setiap 5 detik, jadi 5 detik suction, berhenti dulu, biarkan bayinya bernapas. Tujuannya apa? Agar oksigen yang nanti dihirup oleh pasien itu tidak masuk semuanya ke suction. Jadi berikan kesempatan untuk si pasiennya bernapas dulu. Ada oksigen yang dihirup oleh si pasien. Ya, jadi dewasa setiap 15 detik kasih istirahat dulu, kasih kesempatan untuk bernapas.
anak-anak setiap 5 detik untuk diberikan kesempatan bernapas. Yang terakhir atraumatik, jangan menyebabkan cedera pada pasien. Ya, jangan menimbulkan cedera pada pasien ketika kita melakukan suction. Nah, ini teknik yang manual ataupun sementara. Tadi ketika ada sumbatan jalan napas yang suaranya itu snoring ataupun ngorok. Nah, ini karena pangkal lidah menutupi jalan nafas. Nah, ini bisa dilihat di gambar nih, pangkal lidahnya menutupi jalan nafas. Sehingga nanti muncul suaranya ngorok pasiennya atau snoring. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini tekniknya. Yang pertama ada head tilt chin lift. Jadi kita ekstensikan area kepala. Ya, kemarin kan sudah saya minta coba napas sambil menghadap ke bawah dengan menghadap ke atas. Lebih plong yang mana? Ya, ini akan lebih plong ketika kita menghadap ke atas. Nah, itu karena jalan nafas kita terbuka secara maksimal. Sama seperti pasien-pasien dengan kondisi tadi, snoring. Nah, ini kita bisa head tilt chin lift. Biar pangkal lidahnya tidak menutup jalan nafas. Kemudian, kemarin masih ingat bahwasanya kalau ada pasien-pasien cedera servikal itu tidak boleh pakai head tilt chin lift ya. Ada cedera di area leher atau di area tulang servikal itu tidak boleh di pembebasan jalan napas menggunakan teknik head tilt chin lift. Bolehnya pakai apa? Bolehnya pakai jaw thrust. Nah, kita angkat tulang mandibulanya ya, kita angkat tulang mandibulanya. Nah, ini sama ketika tulang mandibula ini kita angkat, lidah pangkal lidahnya itu juga ikut ngangkat. Tapi kita tidak menggerakkan area leher. Ya, itu untuk pasien-pasien yang cedera servikal atau kita curigai ada cedera servikal. Ini untuk yang menggunakan alat. Kalau tadi manual, ini menggunakan alat. Nah, menggunakan alat ada OPA dan ada NPA ya. OPA kemarin masuk lewat mulut ya. OPA orofaringeal airway masuknya lewat mulut ya. Kalau yang NPA ini naso, naso berarti masuknya lewat hidung ya. Ini nanti untuk pembebasan jalan napas yang sementara. Yang selanjutnya penyempitan. Nah, penyempitan ini nanti suaranya stridor. Pada kasus-kasus trauma nih sering nih edema laring pada luka bakar. Jadi dia menghirup udara panas. Terus akhirnya pada melepuh tuh jalan napasnya. Ya, bisa kebayang kalau jalan napas melepuh, dia nanti melepuhnya di dalam sehingga bisa menutup area jalan nafas. Nah, ini butuh definitif ya. Kemudian ada fraktur di area laring, misalkan kecelakaan terus kebentur di area leher. Nah, akhirnya ada perdarahan, ada pembengkakan di area laring. Nah, ini juga perlu airway definitif. Kemudian ada non trauma ya, adanya benda asing. Nah, ini biasanya karena tersedak misalkan, tapi masih tidak keseluruhan ya. Kemudian ada difteri ya, infeksi bakteri difteri ya. Kemudian dari penyempitan ini bisa berkembang ke penyumbatan jalan napas yang total. Makanya butuh airway definitif. Sebaiknya teman-teman ketika menemukan sumbatan yang dalam bentuk penyempitan itu segera pasang airway definitif sebelum berkembang menjadi sumbatan yang sifatnya total. Karena kalau sumbatannya sudah bersifat total itu biasanya pemasangan airway definitif juga akan sulit ya karena sudah terlanjur menutup semuanya. Ya, contoh nih misalkan ada pasien luka bakar, ya. Terus tadi curiga yang namanya trauma inhalasi, dia menghirup udara panas. Nah, biasanya kan proses melepuh itu kan butuh waktu, ya kan? Kalau kita pasang segera itu akan lebih mudah ketimbang nanti kalau sudah bengkak semuanya terus nutup jalan nafas semuanya itu biasanya pemasangannya akan lebih lebih sulit gitu ya. Nah, ini dari penyempitan ini bisa berkembang menjadi sumbatan jalan nafas yang total, ya. Nah, untuk benda asing ini bisa tadi karena pasien-pasien tersedak. Kalau ketemu pasien tersedak, nah ada teknik tersendiri. Nanti kita akan praktek yaitu teknik Heimlich maneuver ya yang kita tekan adalah area perut, kemudian atau kita tepuk di area punggungnya, gitu ya. Itu namanya teknik Heimlich maneuver. Nah, airway definitif yang seperti apa sih ini airway definitif ya? Kita pasang pipa ya. Ini namanya blend nasotrakea. Jadi pipanya masuk lewat hidung ya sampai ke trakea.
Nah, ini kan ini sudah jalan nafas ya. Ini dari sini jalan nafas. Nah, ini harapannya masuk ke trakea. Nah, blend nasotrakea ini dikhususkan pada orang-orang yang butuh airway definitif plus ada cedera servikal atau dicurigai cedera servikal. Ya, jadi misal nih ada pasien-pasien kecelakaan, kemudian ada fraktur di area laring tadi. Nah, fraktur area laring juga kan mengindikasikan pasiennya curiga cedera servikal. Nah, ini bisa dipasangnya pakai apa? Ya, kalau jotras terus mau seperti apa? Mau sampai kapan mau jotras terus gitu kan? Nah, ini kan bisa dipasang namanya blenasotrakea. Jadi masuk pipa nanti dari hidung sampai ke trakea. Kemudian yang selanjutnya, nah ini endotrakeal tube, pemasangan endotrakeal tube. Nah, kalau endotrakeal tube ini masuknya lewat mulut ya. Jadi kita masukkan pipa dari mulut sampai ke trakea. Nah, nanti teman-teman perhatikan nih, ketika pemasangan airway definitif itu biasanya ada pengunci. Nah, ini contoh pengunci di endotracheal tube. Ini ada namanya cuff. Nah, ini ada cuff. Ini bentuknya seperti balon kateter. Kalau kalian mompak kateter itu, terus nanti balonnya ngembang kan. Nah, itu tujuannya untuk mengunci kan. Sama, ini juga sama. Jadi nanti ini ada balon yang nanti dia akan mengembang di area trakea. Nah, catatannya adalah teman-teman, ketika teman-teman nanti akan mengunci endotracheal tube ini usahakan tekanannya berkisar di 25 sampai 35 ya. Tekanannya 25 sampai 35. Tujuannya apa? Ini kan dia ada di trakea ya. Kalau terlalu keras dia akan menekan trakea ya, menyebabkan malah trakea itu mengalami kematian jaringan ya karena tekanan yang terlalu tinggi. Tapi kalau terlalu lembek ya tekanannya kurang itu akan bocor ya, jadi akan terjadi kebocoran ya, dan ini pengunciannya juga tidak akan kencang ya, mudah lepas endotracheal tube-nya. Maka tadi usahakan tadi di sekitar 25 sampai dengan 35. Biasanya ada alatnya namanya cuff meter ya. Jadi itu tujuannya untuk mengetahui tekanannya. Nanti dipompa seperti kalian Nancy ya kalau pakai alat cuff meter. Nah, Pak, kalau nggak ada gimana? Nah, biasanya di rumah sakit pakai sepet 10 cc ya. Jadi dimasukkan udara pakai sepet 10 cc. Nah, nanti kalian perhatikan tingkat kekerasan ininya ya, cuff tube-nya ini ya, ini perhatikan tingkat kekerasannya. Kemudian bisa juga sambil diauskultasi ya, diauskultasi area leher. Jadi didengarkan pakai stetoskop masih ada kebocoran udara atau tidak. Biasanya nanti suaranya berdesis kalau misalkan masih ada kebocoran ya, kalau misalkan masih ada kebocoran. Jadi cukup pompa pelan-pelan sambil didengarkan ya. Kalau sudah tidak ada suara kebocoran atau berdesis, berarti itu adalah tekanan yang pas untuk penguncian ini endotracheal tube. Ya, jadi dimasukkan udara pakai sepet 10 cc pakai ini. Nih nanti disambunginnya di sini gitu ya. Nah, kalau endotracheal tube ini diberikan pada pasien-pasien yang tidak ada atau tidak dicurigai mengalami cedera servikal ya. Karena ini kalau pemasangan endotracheal tube pasiennya harus diekstensikan. Ini kepalanya harus menghadap ke atas gitu ya. Jadi ini tidak boleh untuk pasien-pasien cedera servikal. Kalau yang cedera servikal pakainya yang tadi blend nasotrakea. Nah, ini teman-teman ketika akan memasang intubasi endotracheal tube, nanti teman-teman dibantu menggunakan alat ini ya, namanya laryngoskop. Nah, nanti kita akan keker ya, akan lihat di di lubang lubang laryngoskopnya sampai melihat ini ya. Ini epiglotis ya dan juga pita suara. Nah, ini yang dalam ini adalah trakea. Jadi nanti teman-teman harus menemukan ini dulu. Ada lubang trakeanya. Nah, ciri-cirinya apa nih? Ada pita suaranya. Ya, ada pita suaranya. Nah, ini adalah lubang trakea.
Kalau di bawahnya, ya, kalau di bawahnya, teman-teman, kalau di bawahnya ini adalah saluran makan, ini adalah esofagus, ini nanti tembusnya ke lambung. Nah, kalau yang trakea ini yang atas, ya, yang atas. Nah, nanti kalau sudah lihat ini, ya, ada area laring, ada area pita suara, nah, masukkan pipanya ke sini, ya. Nah, nanti kalau sudah masuk, baru kita kunci, terus kita cek masuk ke paru-paru atau tidak. Caranya gimana? Dengan kita memberikan bantuan napas pakai BVM. Nah, nanti pakai BVM kita pompa. Kalau yang mengembang area dada, berarti dia sudah masuk ke paru-paru. Tapi kalau pas kita pompa kok yang mengembang area perut, nah berarti kita salah masuknya. Kemudian bisa sambil diauskultasi juga, ya, diauskultasi juga apakah memang ada aliran udara yang masuk ke paru-paru atau tidak. Kemudian ini biasanya juga digunakan, tapi sekarang udah jarang sekali digunakan, ya. Ini namanya N-tidal CO2 detector placement. Nah, ini tujuannya adalah memeriksa, ya, bahwasanya memastikan si pipa endotrakealnya tadi itu sudah masuk ke area paru-paru, ya, atau di area trakea. Ciri-cirinya gimana? Jadi nanti di ujung pipa trakea endotrakeal tube-nya itu kita pasang ini. Nah, ini sifatnya seperti kertas lakmus. Ya, kalau misalkan dia betul masuk ke paru-paru, dia akan berubah jadi kuning karena dia terpapar oleh CO2. Tapi kalau tetap berwarna ungu, ya, berarti belum masuk ke paru-paru karena nggak ada produksi CO2-nya. Kemudian yang selanjutnya ini, setelah selesai pasang intubasi, nanti difiksasi, ya. Sebetulnya fiksasi itu sekarang paling bagus adalah menggunakan tali. Nah, biasanya kalau talinya itu seperti tali ini, tali guling, tau nggak? Yang warna putih tuh, yang roll-rollan itu. Ya, itu bisa digunakan untuk menali endotracheal tube. Nah, memang paling bagus sekarang pakai tali. Kalau pakai tali itu bisa kukuh, ya, bisa kokoh, tidak mudah lepas, terus juga tidak mengiritasi pasien, ya. Biasanya kalau dipasang plaster, lama-kelamaan ya nanti kulitnya pasien itu juga mengalami iritasi. Kemudian biasanya kalau wajah pasiennya jarang dibersihkan, ya, jarang dibersihkan, itu biasanya plasternya gampang untuk mengelupas. Nanti kalau sudah mengelupas, ya gampang juga endotracheal tube-nya untuk lepas gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat tekniknya, ya. Jadi buat dulu simpul seperti ini, nanti pipa ET-nya dimasukkan, ya. Atau kalau mau pakai plester ya sama, tetap dibikin fiksasi silang, kupu-kupu, ya. Kalau biasa kita bilang fiksasi silang atau fiksasi di kupu-kupu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memaksimalkan agar si endotracheal tube-nya ya itu tidak mudah lepas. Nah, ini harus sering-sering juga nih dicek kalau yang pakai plester. Siapa tahu nanti plesternya ada yang sudah tidak kuat rekatannya, ya berarti harus kita ganti. Kalau pakai tali, ya tinggal ditali, nanti kita tali ke kepalanya pasien. Nah, itu akan lebih kukuh, lebih kokoh untuk pemasangan fiksasinya. Ini tadi yang saya sampaikan ada namanya status cuff, ya. Jadi ini dipompa, ya, dipompa sampai tekanannya ini 25 sampai 35. Jadi cegah terjadinya kebocoran, ya. Berkisar di antara ini. Terus nanti ini kan balonnya akan ngembang. Ya, ini mompanya seperti pakai tensi aja, ya, pakai tensi dipompa. Nanti balonnya ngembang, tekanannya tadi 25 sampai 35. Ya, sampai tidak ada kebocoran. Ini kalau tekanannya berlebih, teman-teman, ya, kalau misalkan tekanannya berlebih pada saat kita memompa balon endotracheal tube tadi, nah ini bisa jadi nanti pas kita lepas itu malah terjadi tracheomalsia. Jadi pas pipa ET-nya kita lepas, karena dia sudah kena tekanan yang tinggi, malah justru pas kita lepas dianya jadi mengkeret, ya, jadi menutup trakeanya. Nah, ini kan malah terjadi penyempitan, ya, penyempitan pada area trakea. Oke, yang selanjutnya teman-teman bisa melakukan pembedahan atau insisi sederhana, ya, insisi sederhana. Nah, insisi sederhana ini kita lakukan ketika pasiennya misalkan nih ada sumbatan jalan nafas.
di area atas, ya. Kemudian tidak bisa kita pasang intubasi, atau misal pasiennya tersedak tapi benda asingnya tidak keluar-keluar, udah kita lakukan tindakan tetap tidak keluar. Nah, maka kita bisa membuat insisi atau sayatan kecil. Di mana kita bisa melakukan sayatan kecil, yaitu di membrana, ya, di sela-sela tulang trakea, ya, di sela tulang trakea itu bisa kita lakukan sayatan, ya, atau pembedahan kecil. Nah, paling gampang adalah kalau teman-teman yang cowok yang biasanya ada jakunnya, ya, yang jakunnya ada itu bisa diraba tuh jakunnya. Jadi di bawah jakun itu ada sela sedikit. Nah, disitulah lokasi membrana. Nah, boleh dilakukan pembedahan kecil atau kita lakukan penusukan menggunakan jarum, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat jalan nafas baru. Kalau misalkan tadi pasiennya kesumbat nih jalan nafasnya di area atas, terus tidak bisa dikeluarkan, maka kita bikin jalan nafas baru di area bawahnya, ya, sampai pasiennya bisa bernafas. Nah, ini contohnya dengan jarum, ya. Jadi kita tusukkan pakai jarum sehingga nanti pasiennya bernapasnya lewat ini, lewat lubang jarum, gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan teknik-teknik ini hanya sementara. 40 menit lah, 30 sampai 40 menit itu kita harus segera bawa ke rumah sakit, ya, karena ini tidak bisa selamanya gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat drama-drama Korea yang tentang dokter-dokter itu kan ada anak ternyata ada sumbatan jalan napas terus dibuatkan jalur napas baru, ya, dilakukan insisi di area leher. Nah, itu tidak boleh terlalu lama, harus sambil dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti biar ditangani di rumah sakit di ruang operasi. Nah, nanti kalau di ruang operasi ini jadinya tracheostomi, ya. Jadi dipasang pipa tracheostomi, ya. Kemudian ya sudah ini menetap menjadi jalan nafas yang baru. Kemudian masih ingat pemeriksaan breathing? Masih, ya. Ada IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi, ya. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya look, listen, and feel. Look, inspeksi. Listen, auskultasi. Feel itu bisa dengan palpasi, bisa dengan perkusi. Ya, makanya pemeriksaan fisiknya itu IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Teman-teman kalau misalkan ketemu masalah breathing, tadi masalah airway sudah beres, ya. Jadi beberapa penanganan untuk masalah-masalah airway. Bisa sampai intubasi, bisa dengan sementara tadi Hetilsin lift, jotras, pasang opa gitu, ya. Itu adalah pembebasan yang untuk jalan napas. Nah, sekarang kita masuk ke breathing. Tadi ada pemeriksaannya IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Nah, teman-teman bisa saja nanti menemukan pasien dengan kondisi tidak bernapas. Ya, jadi misal nih ketemu pasien tidak bernapas. Kemudian sudah kita cek jalan nafasnya, oh tidak ada sumbatan sama sekali. Berarti pure pasiennya mengalami masalah henti nafas, ya, nafasnya berhenti. Maka kita bisa lakukan pertolongan dengan cara beberapa teknik pertolongan. Nah, ini pertama mouth to mouth. Nah, mouth to mouth kemarin saya sampaikan, mouth to mouth bisa dilakukan kalau kitanya yakin sebagai petugas kesehatan. Jadi memang sudah tidak direkomendasikan untuk mouth to mouth ini. Tapi kalau misalkan kitanya petugas kesehatannya yakin, contoh misalkan pasiennya adalah kerabat kita sendiri, anggota keluarga kita sendiri, kita tahu riwayat kesehatannya, tidak ada penyakit yang menular misalkan. Nah, terus kita mau membantu dengan teknik mouth to mouth itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak yakin, ya sudah tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Ya, menunggu alat datang, ya. Minimal apa? Minimal dengan mouth to max. Jadi ada pakai sungkup, ya. Jadi tidak langsung mulut ke mulut, tapi pakai sungkup ataupun pakai masker. Nah, ini nanti yang kita tiup adalah sungkupnya, gitu, ya. Kemudian posisi, perhatikan posisinya nanti di atas, ya. Jadi ketika kita akan menggunakan Motu Max, ini nanti posisi penolong ada di atas. Ya, posisi penolong ada di atas kepala dari si pasien. Kemudian ini jarinya ini digunakan untuk membuka jalan nafas. Jempolnya ini untuk menekan si sungkupnya biar tidak terjadi kebocoran. Ya, jadi sambil bisa kita atur
jalan nafasnya biar maksimal. Kemudian yang ketiga yang paling aman ya kita pakai bagging, ya pakai bagging atau BVM, back valve mask. Ya BVM ini aman nih, ya resikonya kecil untuk terjadi penularan. Nah, tekniknya seperti apa? Teman-teman bisa lihat nih di gambar. Ya, jadi ketika kita menggunakan bagging, usahakan megangnya ini membentuk huruf C, ya, membentuk huruf C dan membentuk huruf E, ya. Tiga jari di area tulang mandibula, dua jari di area sungkup. Nah, dua jari ini membentuk huruf C tujuannya untuk menekan sungkup. Jadi sungkupnya kita tekan. Tiga jarinya itu untuk mengatur tadi pembebasan jalan nafas yang kita akan gunakan. Boleh head chin lift misalkan ya, jadi tinggal didengakkan pasiennya tinggal dihadapkan ke atas gitu ya. Ini untuk teknik menggunakan backing. Nah, perhatikan juga teman-teman ukuran sungkupnya. Ukuran sungkupnya ini ada dewasa, ada anak-anak, ada bayi. Nah, kalau dewasa ya pakainya yang dewasa. Kalau nanti dewasa dipakai buat anak-anak bocor, tidak maksimal nanti untuk pemberian nafasnya, gitu ya. Nah, ini menggunakan bagging. Terakhir untuk breathing kita bisa pakai ventilator. Nah, ventilator ini kita pakai alat. Nah, kalau ventilator ini kita bisa setting tuh, napasnya mau berapa itu bisa, ya. Kapasitas udara yang mau masuk ke paru-paru pasien itu bisa. Ya, ini menggunakan alat ventilator. Kalau ketemu tadi pasien-pasien yang henti nafas. Jadi pasiennya tidak bernapas, sudah kita cek jalan nafasnya tidak ada masalah, maka clear ini adalah pasiennya masalah breathing dengan kasus henti nafas. Maka kita bisa berikan bantuan nafas. Nah, tadi tinggal disesuaikan di lapangan nanti adanya apa. Paling aman pakai bagging, ya. Terus kalau belum ada ya tadi ketika kita yakin boleh melakukan, tapi kalau tidak yakin tidak usah dilakukan menggunakan teknik yang mouth to mouth ataupun mouth to mouth. Kemudian kalau sudah sampai di rumah sakit, ya biasanya ada ventilator. Ini di ruang-ruang intensif, ruang-ruang emergensi, ini biasanya ada ventilator. Jadi kenapa pakai ventilator? Ya kan nggak mungkin kita bagging terus-terusan. Misal masa kalian mau pakai BVM terus-terusan gitu kan, mau mompa memberikan bantuan napas terus-terusan kan nggak mungkin gitu ya. Makanya nanti kita gantikan pakai alat. Terus yang selanjutnya adalah cara melakukan auskultasi. Teman-teman ini sambil nge-review aja ketika teman-teman biasanya banyak lupa nih kalau auskultasi nempelinnya pada sembarangan. Jadi teman-teman harus ingat lobus paru itu kalau yang sebelah kanan itu ada tiga lobus ya. Sebelah kiri ada dua lobus ya. Nah, ketika kita melakukan auskultasi ini minimal kalau di depan ya ini periksa ini lobus bagian superior dulu ya, superior 4 titik ya di IC2 ya, kanan kiri terus turun baru muter gitu ya, ada panahnya nih. Dari yang kanan dulu ke kiri, turun kiri terus balik lagi ke kanan. Nah, ini sebetulnya untuk mengecek apa lobus superior ataupun lobus yang atas terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk ngecek lobus yang lainnya gimana? Nah, ini samping ya, samping. Jadi agak ke arah ketiak ya, anterior axillaris. Nah, ini di Costa 2, kemudian Costa 5 dan Costa 7 ya. Ini nanti posisinya seperti ini untuk pemeriksaan di lobus-lobus yang lainnya. Kemudian yang terakhir ini posterior. Ya, jadi makanya kan biasanya dokter juga ada yang periksa bagian belakang kan, suruh tarik napas, tapi stetoskopnya ada di belakang. Nah, ini tujuannya untuk memeriksa ini lobus superior dan lobus inferior untuk di area posterior di area belakang. Ya, ini di punggung ya nanti auskultasinya. Nah, minimal itu yang diauskultasi teman-teman ketika melakukan auskultasi pemeriksaan di area pernapasan atau di area breathing tadi. Kan ada inspeksi, auskultasi. Nah, minimal itu yang diauskultasi. Kemudian, ini nggak usah lah ya. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman,
sudah hafalkah suara-suara napas yang abnormal? Ayo, gimana kita bisa tahu kalau itu suaranya Ronki misalkan? Ronki itu yang seperti apa? Udah hafal belum? Ada yang udah hafal? Belum, Belum, Pak. belum. Nah, eh nanti saya putarkan videonya, semoga nanti suaranya jelas. Tapi kalau tidak jelas, teman-teman bisa browsing di YouTube. Nah, memang paling enak itu kalau dengerin pakai headset. Ya, jadi beneran kita kayak pakai stetoskop gitu ya. Jadi semoga nanti bisa. Tapi kalaupun nggak bisa, nanti bisa browsing di YouTube untuk bunyi suara napas yang abnormal. Nanti di akhir saya akan putarkan videonya. Kemudian yang selanjutnya dulu, ini untuk mengkaji sekresi paru ataupun sputum. Ya, jadi kalau misalkan dahak itu sebetulnya ya secara kasat mata kita bisa identifikasi walaupun ya tidak secara akurat gitu ya. Tidak bisa akurat banget, tapi kita bisalah untuk kecurigaan awal gitu ya, kecurigaan awal, diagnosis awal. Contoh nih misalkan warnanya kekuningan atau kehijauan, ini biasanya ada infeksi ya. Kemudian kalau warnanya pink, kemerahan atau warna darah, ini biasanya karena infeksi bisa atau karena kanker bisa ya. Kemudian kalau putih ini biasanya alergi ya, jadi cuma bening dahaknya itu biasanya karena alergi ataupun kalau infeksi juga infeksi virus ya. Kemudian yang selanjutnya abu-abu. Nah, abu-abu ini khas pada pasien-pasien yang merokok ya. Jadi kalau perokok berat, pasien-pasien PPOK atau pasien-pasien yang bekerja di pabrik ya sering menghirup polusi misalkan, ini biasanya dahaknya cenderung keabu-abuan. Kemudian kalau yang coklat, nah coklat ini biasanya karena penyakit paru yang kronis ya. Jadi dia sudah menderita penyakit paru yang cukup lama ya, makanya dahaknya agak kecoklatan. Ini nggak usah. Nah, ini tipikal pernapasan. Jadi ini bisa kelihatan kalau teman-teman nanti pakai ventilator ya. Jadi kalau pakai ventilator nanti akan bisa kelihatan ya, akan kelihatan untuk gambaran pernapasannya ya. Jadi ini contoh misalkan ini hipoventilasi ya, pasien-pasien yang napasnya di bawah normal. Nah, ini cenderung ini napasnya, gambaran pernapasannya. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Ini kalau hiperventilasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nah, ini gambaran untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Ini bisa kelihatan kalau sudah terpasang monitor ya. Jadi sudah terpasang monitor atau ventilator, ini baru kelihatan status pernapasannya. Ronsen torak bisa dilakukan ya untuk pemeriksaan tambahan ya, khususnya kalau misalkan sudah pasang intubasi ya, untuk mengetahui kedalaman intubasinya itu bisa dilakukan ronsen torak. Nah, ini tadi bagging ya, ini materi tambahan sebetulnya. Jadi BVM ini kemarin waktu COVID-19 ya, waktu COVID-19 untuk meminimalisir penularan itu kita bisa pasang HEPA filter ya, HEPA filter. HEPA filter ini tujuannya untuk menyaring virus, bakteri atau mikroorganisme yang dia itu menularnya melalui udara ya. Jadi kita bisa saring nih melalui HEPA filter. Jadi sebelum bagging disambungkan ke masker ataupun ke pipa endotrakeal. Nah, ini pipa endotrakeal ya. Nah, itu kita bisa pasang HEPA filter dulu. Tujuannya untuk menyaring tadi mikroorganisme ataupun bakteri ataupun virus yang dapat menular melalui udara. Ya, jadi dipasang HEPA filter dulu. Kalau misalkan mau disambung sama ventilator, ya sama, pipa ET, HEPA filter sambung sama ventilator ya untuk mencegah terjadinya penularan. Ini kalau misalkan mau disambung menggunakan masker. Nah, tadi kalau tadi gambar untuk sambungan antara ET dengan BVM. Kalau ini masker dengan BVM ya. Mask
sambung dengan HEPA filter, baru sambung dengan BVM. Ya, itu untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, ini bentuknya HEPA filter macam-macam, ada yang kotak tadi, ada yang bulat ya. Ini untuk memfilter ya, fungsinya seperti kalau teman-teman pakai masker, jadi ada filternya ya. Jadi dari pasien tidak masuk ke BVM yang akan kita gunakan. Nah, ini masih ingat nasal kanul, simple max, rebreathing, non rebreathing. Ini tadi ya BVM. BVM itu nanti ada dua, ada yang dengan reservoir, ada yang tanpa reservoir. Ini yang tanpa reservoir, ini yang dengan reservoir. Reservoir itu seperti apa? Reservoir itu seperti NRM ini, ada kantongnya ya. Akan lebih bagus yang mana ya? Tentu saja yang ada reservoirnya, yang ada kantongnya. Nah, paling tinggi nih Jackson Race. Jackson Race ini biasa digunakan di ruang operasi ya. Dan ini nanti balonnya bisa kita monitor juga pasiennya, kalau dia lagi ekspirasi nanti balonnya ngembang. Kalau inspirasi dia balonnya mengempis ya. Jadi biasanya kalau pas operasi itu, karena kan kalau misalkan operasi yang dibuka, misalkan yang dioperasi adalah dada misalkan, kan itu kadang kita nggak bisa ngeh dia napas atau enggak, makanya yang kita monitor ini balonnya. Nah, teman-teman, kalau pasiennya tadi henti napas, itu kan tadi pertolongannya adalah Motumod, Motumax, kemudian bisa BVM, bisa ventilator, ya kan? Nah, ini untuk pasien-pasien yang masalah breathing tapi masih bisa bernapas, ya. Dia ada masalah di pernapasan tapi masih bisa bernapas. Kalau yang tidak bernapas tadi, Motumod, ya, pemberian bantuan napas dan lain sebagainya. Nah, ini namanya delivery oksigen, alat delivery oksigen, alat yang mendelivery oksigen. Nah, ini mulai dari nasal kanul sampai Jackson Race. Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Teman-teman harus bisa sekarang memahami kapan menggunakan nasal kanul, kapan pakai simple max, kapan pakai rebreathing, kapan pakai non rebreathing. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui pilihannya yang mana, itu menggunakan apa? Indikasinya pakai apa nih kalau mau milih ini? Apa yang kita harus periksa untuk menentukan penggunaan alat delivery oksigen? Ada yang sudah tahu? SPO, Bapak. Ya, SPO2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu lagi yang lainnya? Tadi SPO2 betul ya, SPO2. Jadi untuk memilih alat delivery oksigen mana yang akan kita gunakan, kita bisa melihat SPO2. Makanya kalau di breathing, selain pernapasan, kita harus cek SPO2-nya berapa. Ya, untuk menentukan tadi penggunaan alat delivery oksigen yang pas untuk pasien. Oke, tadi SPO2 betul. Ada lagi yang tahu satunya? Respon klinis. Respon klinis. Respon klinis kurang ya. Jadi kalau sesak napas itu dia nanti lebih spesifik ke SPO2. Ya, walaupun sesak kadang ada orang-orang yang SPO2-nya bagus. Nah, itu nggak masalah. Ya, artinya bisa kita berikan menggunakan asal kanul kalau SPO2-nya memang masih bagus. Oke, yang satunya adalah kita menggunakan rumus. Nah, ini yang pertama oksigenasi, tadi pakai SPO2. Nah, ini patokannya teman-teman. Kalau SPO2-nya 95 sampai 100, terus sesak napas pasiennya, kita bisa pilih nasal kanul. 90 sampai 95, ya. Ini hipoksemia ringan sedang, kita bisa pilih menggunakan face mask atau masker sederhana. Kemudian kalau 85 sampai 90, nah ini hipoksemia sedang berat, kita bisa pilih menggunakan face mask dengan reservoir, ya tadi NRM atau RM. Ya, pilihannya itu. Kalau 85 sampai 90. Kalau kurang dari 85, ini hipoksemia berat, mengancam nyawa. Kita bisa pertimbangkan menggunakan ventilator. Ya, ini jadi buat patokan teman-teman. Sesak napas, cek SPO2, berapa SPO2-nya. 80 misalkan,
Wah, berarti kita sudah jaga-jaga tuh, harus kita segera siapkan ventilator. Nah, untuk sambil menunggu misalkan boleh kita berikan NRM misalkan sambil menunggu ventilatornya siap. Itu untuk yang berdasarkan SPO2 ya. Nah, kalau yang berdasarkan rumus gimana? Nah, ini rumusnya. Tadi volume tidal dikali berat badan dikali jumlah pernafasan bagi 1000. Nah, ini untuk rumusnya kebutuhan oksigen. Nah, contoh nih ya, contoh. Pasien datang ke IGD beratnya 50 kilo, terus sesak napas. Napasnya ternyata pas kita hitung adalah 30 kali per menit. Ya kan? 30 kali per menit. Maka kita bisa hitung nih volume tidal itu tadi rumusnya 6 sampai 10 boleh, 6 sampai 8 boleh, ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, 6 sampai 10 boleh, 6 sampai 8 boleh. Nah, dimasukkan ke rumus yang tadi ya, berat badan kali tidal volume kan, tidal volumenya bisa pakai yang ini atau pakai 6 sampai 10 juga boleh. Nah, 50 kali 6 kali 10, 6 sampai 8 kali 30, 30 ini adalah RR-nya ya. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya 9.000 sampai 12.000. Kemudian tadi bagi 1000, ketemunya 9 sampai 12 liter per menit. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman harus berpikir nih, alat delivery oksigen apa yang bisa mendelivery dengan kecepatan 9 sampai 12 liter per menit gitu. Apa nih alatnya kalau yang 9 sampai 12 liter per menit? Apa? Nasal kanul, simple max, RM atau NRM yang bisa delivery dengan kecepatan aliran oksigennya itu 9 sampai 12 liter per menit. Apa? RM. RM. Oke, RM bisa, NRM bisa ya. Nah, ini pilihannya, teman-teman. Jadi, tadi kalau sudah ketemu tuh hasilnya, nah teman-teman harus berpikir, oh kalau 9, saya mau setting 9 ya berarti minimal pakai RM atau NRM. Nah, pilihannya itu. Gitu. Nah, kalau yang lainnya ya nggak bisa, karena kan tadi kebutuhannya adalah 9 sampai 12 liter per menit. Nah, pilihannya ya tadi RM ataupun NRM gitu. Oke, itu ya untuk rumus yang bisa kita gunakan ketika akan memberikan oksigenasi pada pasien. Kemudian, nah ini terakhir. Nah, terakhir yang perlu diperhatikan adalah kenapa sih manajemen airway breathing ini penting? Ya, karena ternyata ya tubuh kita itu perlu oksigen secara terus-menerus. Ya, jadi tubuh kita tuh butuh oksigen secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, ketika nanti terjadi masalah di sirkulasi, ya baik itu oksigenasinya berhenti atau ada sumbatan jalan napas, ya artinya oksigennya kan terhenti, ya terhenti. Ketika berhenti 1 menit itu bisa menyebabkan terjadinya dilatasi pupil, ya jadi penglihatan mulai kabur, buram gitu ya itu bisa terjadi. Kemudian 3 menit kalau terhenti oksigennya itu bisa menyebabkan kerusakan sel secara permanen. Kemudian kalau 8 menit, ya kalau sudah lebih dari 8 menit itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan otak. Makanya tadi airway breathing yang perlu kita dahulukan ya pada pasien-pasien dengan kondisi kegawatan. Ya, jadi ketika teman-teman nanti menemukan masalah ya, datang sesak napas, jangan langsung simpulkan pasiennya masalahnya breathing. Harus cek airway-nya. Begitu airway-nya tidak bermasalah, baru kita bisa berikan tadi oksigenasi ya misalkan yang dibutuhkan oleh pasien. Ya ini 1 menit ada dilatasi pupil, 3 menit kerusakan sel, 8 menit atau lebih itu kerusakan jaringan di otak. Jadi memang otak itu 10 menit maksimal dia bisa bertahan tanpa oksigen itu maksimal 10 menit.
Selebihnya dari itu, otak itu akan mengalami kerusakan jaringan, ya. Jadi penting buat teman-teman untuk melakukan tata laksana untuk manajemen airway dan breathing, gitu ya. Oke, sebelum saya setelkan videonya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya setelkan videonya, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ada? Boleh silahkan. Tidak. Oh tidak, saya pikir ada. Sebentar, saya ini kan videonya. Hi guys, welcome again to Intellect Mid. If you talk about the three sounds, first it is vesicular, is bronchial, stridor, and fifth. Mana ya? Oke. Nah, semoga kedengeran ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, teman-teman bisa cari di YouTube ya. Terus dengerin pakai headset, itu akan lebih jelas suaranya. Oke, ini saya jelaskan dulu ya, bahwasanya suara napas yang normal itu ada tiga, vesikuler, bronkovesikuler, sama bronkial. Itu suara napas yang normal ya. Yang abnormal itu ada crackless, wheezing, rhonki, stridor, prulrap, terus tadi tambahannya ada snoring, gargling, itu juga termasuk bunyi napas yang abnormal ya. Nah, ini beberapa bunyi napas yang abnormal ya, khususnya yang abnormal yang teman-teman bisa dengarkan. Ini vesikuler, vesikuler. Oke, ini Sounds. The first is crackles. This is how it is heard. Now, as you have nah itu tadi suara napas crackless ya, crackless. Crackless ini biasanya ada sumbatan karena sekret ya, karena sekret, dan biasanya lokasinya di area pernapasan bawah. Ya, pernapasan bawah itu batasnya ada di laring ya. Jadi kalau laring turun ke bawah itu pernapasan bawah. Kalau pernapasan atas ya laring ke atas, paring, hidung, nah itu pernapasan atas. Kemudian itu tadi suara crackless. Nah, coba kita dengar lagi. sounds. The first is crackles. This is how it is heard. Now, as you have heard the crackles, this is like Oke, yang selanjutnya ada secret ya biasanya. Suara yang crackless tuh kayak gemeterak gitu, tak, Pak? Ya, jadi ada secret tapi posisinya itu ada di jalan nafas yang bagian bawah. Jadi trakea, bronkus, bronkeolus, atau bahkan di area alveolus. Ya, biasanya karena penumpukan sekret. Terus ini apa? Ini wheezing. Wheezing tuh identik sama pasien-pasien asma. which is a wheeze. This is how it is heard. This wheezing sound is Nah, biasanya kita sebut juga sebagai mengi. Kan di akhir napasnya tuh ada suara ngik, ngik. Nah, itu suara ciri khas dari wheezing atau mengi. Ini biasa ciri khas pada pasien-pasien asma. Kalau wheezing ini dia lebih ke penyempitan. Jadi ada penyempitan di jalan napasnya. Jadi yang tadinya normal ukurannya dia menyempit, makanya muncul suara tadi. Seperti kalau kalian siul.
Lagi siul-siul itu kan ada bunyi yang bisa dikeluarkan. Nah, ini wheezing ini ciri khas ada penyempitan di area jalan nafas. Identik pada ini ya, pada pasien-pasien asma kalau wheezing. sound. Ini This is Ronki. how it is heard. As you have heard, Nah, suara ronki. Ronki itu biasanya ada penumpukan sekret tapi atau cairan ya, sekret atau cairan di area alveolus. Ya. Jadi suaranya seperti kalau kalian lagi renang tuh, ya. Karena ada airnya di dalam tuh karena ada cairan ataupun sekretnya di area alveolus, maka muncul suara ronki. Jadi seperti gelembung yang pecah kalau pas lagi bernapas. Kalau kalian lagi apa ya, lagi renang atau lagi niup minuman pakai sedotan tuh, nah itu suaranya seperti itu. Karena kayak ada gelembung-gelembung yang pecah, itu suara ronki itu seperti itu. Terus yang selanjutnya ini stridor. loud, high pitched, and this is produced means extrathoracic lesion. Mana ya? Loud. Ini stridor ya. Stridor. Nah, strider ini penyempitan juga ya. Jadi penyempitan, tapi ini biasanya penyempitannya lebih parah daripada wheezing. Kalau wheezing itu cenderung penyempitannya itu ukurannya hampir sama sehingga suaranya tadi ngik gitu. Tapi kalau yang stridor ini bisa jadi penyempitan di setiap lokasi atau di setiap jalan napasnya itu beda-beda ya, ada yang lebar, ada yang menyempit, ada yang lebar, ada yang menyempit gitu. Itu kalau yang stridor. Terakhir pleural lap. Nah, nih. And the last one, that is pleural rub. This is how it is heard. Nah, pleural rap ini biasanya pada pasien-pasien yang ada sekret tapi di area bronkus bronkeolus. Ya. Contoh pada pasien-pasien yang bronkitis kronis, ya. Dia mengalami penyakit infeksi di area bronkus atau bronkeolus ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini akan muncul suara pleural rap. Jadi sekretnya itu banyak produksinya di area bronkus atau di area bronkeolus. Nah, ini suaranya. Oke, untuk yang lainnya gargling bisa dicari di Google atau apa di YouTube. Kemudian kalau snoring, snoring mah biasa ya seperti orang ngorok ya. Jadi mungkin kalian familiar ya, tapi yang jelas tadi ketika harus tahu ketika ada muncul suara gargling harus ngapain, snoring harus ngapain gitu ya. Kemudian contoh ini tadi ada suara wheezing. Wheezing berarti penyempitan. Ciri khas pada pasien asma, apa yang harus dilakukan. Suara ronki, ada sekret ya di dalam alveolus. Nah, maka harus diberikan apa? Yaitu penting untuk teman-teman bisa memahami bunyi-bunyi nafas yang abnormal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk airway dan manajemen breathing? Silahkan. Pak, izin bertanya. Boleh, silahkan. Berarti kalau nentuin buat kita pakai apanya, pasien pakai apanya tuh bisa dari suara nafas atau tidak? Kalau untuk sumbatan jalan nafas, itu kita bisa pakai suara nafasnya. Ya, kalau sumbatan jalan nafas.
Tapi kalau tidak sumbatan jalan nafas, ya berarti kita bisa gunakan tadi SPO2 ataupun menggunakan rumus untuk memberikan oksigennya. Halo, tes tes. Wah, sinyal ini. Sorry, sinyalnya tadi gangguan sinyal. Tadi ada pertanyaan ya, kalau misalkan memberikan pertolongan itu bisa diidentifikasi dari suara nafasnya kah? Oke, suara nafas itu menunjukkan adanya masalah di jalan nafas. Jadi bunyi napas tambahan itu menunjukkan ada masalah di area jalan nafas. Nah, untuk pasien-pasien dengan masalah jalan nafas ya memang indikasinya adalah suara napas. Jadi kita bisa melakukan pertolongan ketika pasien-pasien tersebut mengalami ada muncul bunyi napas tambahan ya untuk masalah di jalan nafas. Contoh nih misalkan suaranya ronhi, berarti sebetulnya itu ada masalah penumpukan sekret ya penumpukan sekret. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya karena posisinya ada di dalam, ya kalau ronki itu kan ada di alveolus, maka kita bisa berikan bronkodilator untuk membebaskan jalan nafasnya dan juga kita bisa berikan obat-obatan untuk mengencerkan dahak, biar dahaknya itu bisa dikeluarkan. Ya, kalau misalkan suaranya ronki untuk mengatasi jalan napasnya dulu tadi. Kemudian ketika nanti kok ronki suaranya terus SPO2-nya turun. Nah, itu berarti kita perlu oksigenasi. Nah, tinggal dipilih nanti delivery oksigennya pakai apa. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak hanya menentukan dengan suara napas? Ya, kalau untuk yang masalah jalan nafas bisa. Tapi kalau untuk yang masalah breathing, ya kita harus cek SPO2 dari si pasien. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Eh, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah gantian saya yang bertanya sekarang ya. Oke, mohon disiapkan nih siapa nih yang siapa ya? Oh ini aja. Tadi yang nanya siapa? Devina. Devina, silahkan tunjuk temennya siapa? Siapa? Bebas, bebas. Karena nggak ada yang nanya, biar saya yang nanya. Oke, aku nunjuk siapa ya? Ayo. Takut pada marah deh. Ah, kan saya yang nyuruh. Eh, Siapa? Bebas. Aditya, Adit. Aditya, mana Aditya? Monitor Aditya. Wah, mana nih? Siapa? Aditya, emang ada? Adit Setiawan. Oh, Aditya Septiawan. Monitor Setiawan. Aditya Septiawan. Nah, ini. Halo, monitor. Belum ada Ah, suara. suaranya nggak ada. Oh, oke, pakai device-nya Ahmad. Halo, Pakai HP saya aja, Pak. Ya ya, udah. boleh, boleh. Nah, ini karena tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ya, pertanyaannya gampang. Kalau pada pasien-pasien yang dia mengalami
atau muncul suara napas tambahan gargling, apa yang harus kita lakukan? Pasiennya muncul suara napas gargling, apa yang kita lakukan? Bener, Pak. Ayo. Apa, Dit? Kalau muncul bunyi nafas tambahan, suaranya gargling, apa yang harus kita lakukan? Halo, Adit, monitor. Iya, Pak. Monitor, Pak. Bener, Pak. Wah, udah lewat nih pasiennya, udah bablas nih. Pasiennya nggak ditolong-tolong ini, bahaya ini. Oke, wah ini apa? Ada yang bisa jawab? Kalau gargling, Suction, Bapak. nah, Melakukan suction, Pak. nah, suction ya. Jadi kalau ada bunyi napas tambahan gargling, kita perlu suction pasiennya. Ya, oke. Selanjutnya, Ya. selanjutnya siapa? Dit, tunjuk Dit. Awas, Pak. Coba Fawas, mana Fawas? Monitor Fawas. Hadir, Pak. Fawas, Iya, kalau Pak. ada pasien eh, dengan kondisi henti nafas, teknik apa yang kita bisa lakukan? Hmm. Yang aman untuk dilakukan ketika ada pasien dengan henti napas. Hmm. Dengan cara CPR, Pak. CPR. CPR itu Iya, apa? Pak. CPR tuh RJP, Pak. RJP. RJP kan Iya. harus ada henti jantungnya juga. Ini kan pasiennya cuma henti napas. Hmm. Dengan cara Dengan cara, memberikan bantuan napas, Pak. ya betul. Yang saya tanya adalah teknik pemberian bantuan napasnya. Kamu mau teknik yang apa? Dengan menggunakan alat ventilasi, Pak. Alat ventilasi itu apa? Alat ventilasi. Jendela kah ventilasi dah? Apa? Pakai apa? Kan tadi Iya, ada Pak. banyak pilihannya. Pakai BCM, Pak. Nah, pakai BVM ya. Jadi bisa pakai BVM. Iya. Oke. Iya, Pak. Oke. Tunjuk satu lagi, Fawas. Eh, Ahmad, Pak. Ahmad Sopo. Ahmad Waskito. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Ahmad Waskito. Oke. Eh, kalau misalkan pasiennya datang ke IGD dengan SpO2-nya 85, kita bisa berikan alat delivery oksigen menggunakan apa? SpO2-nya 85. Ya jangan 85 deh, 86. NRT, Pak. Hah? NRT. NRT.
RT berapa? Apa sih? ML. Bentar, Pak. NRT, RT berapa? Apa sih? Apa sih? SPO2-nya 86. Kita bisa memberikan delivery oksigen menggunakan Asisten ventilasi 86. face mask, Pak. Face mask tuh yang seperti apa? Face mask tuh banyak. Ayo kan. Sederhana ya. Rebreathing mask, Pak. Bisa pakai rebreathing atau non rebreathing ya. Jadi pakai yang ada reservoirnya. Kalau yang ada reservoirnya itu ya RM ataupun NRM. Nah, ini harus cepet ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pasien IGD datang kondisinya seperti itu, kalian harus bisa cepat. Oh, ini pasiennya butuh NRM, langsung setting NRM kecepatannya tadi bisa 8 sampai 15 LPM ya. Itu harus segera. Jadi berpikir kritisnya terus hafalannya harus cepat teman-teman ya. Contoh misalkan tadi henti napas, henti napas diapain? Di kompresi dada CPR. Yo salah. CPR itu kalau sudah ada henti jantungnya, kalau hanya henti napas, kita berikannya bantuan napas. Dengan apa? Dengan BVM. Ya sudah segera ambil BVM, kita berikan bantuan napas. Nah, itu harus cepat seperti itu ya, karena kondisinya pasien-pasien emergency. Gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Memang kalau online ini saya akan tanya, kalau tidak ada yang bertanya saya akan tanya gitu ya. Jadi lebih baik bertanya kalau memang masih belum jelas. Tapi kalau memang sudah jelas ya nanti akan saya cek, saya akan tanya gitu ya. Jadi setiap kuliah online dengan saya siap-siap nanti untuk mendapatkan pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan gitu ya. Sebelum saya akhiri, silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, coba kalau jelas diangkat jempolnya. Jempolnya mana jempolnya? Oke. Saya minta tolong untuk si pen, silahkan bisa di screenshot untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada perkuliahan kali ini. Jadi saya minta tolong si pen untuk kelas C dan kelas D, minta tolong di screenshot untuk mahasiswa yang hadir pada perkuliahan siang hari ini, nanti sebagai bahan untuk cross check di absensinya gitu ya, karena absensi di grid kemarin sudah saya buka, mungkin ada yang lupa, ada yang udah absen tapi sekarang nggak hadir gitu kan ya, nanti kita bisa cross check dengan screenshot daftar hadir kehadiran mahasiswa yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.